Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu di video kali ini, yaitu untuk mata kuliah Teknologi Minyak dan Lemak, disingkat TML, pertemuan ke-9 ini saya akan bahas mengenai penggunaan atau aplikasi minyak dan lemak dalam industri pangan gitu. Oke, jadi lebih ke aplikasinya gitu. Jadi contoh produk dan juga aplikasinya apa sih minyak dan lemak ini dalam khususnya dalam industri pangan, kira-kira seperti itu ya. Nah, saya kasih video singkat dulu seperti biasa, yaitu mengenai Fats and Oils in Food. Sumbernya dari Food Science Academy YouTube channel. Jadi ini akan menjelaskan tentang lemak dan minyak dalam makanan gitu. Mari kita lihat videonya ya. Video yang dibuat seperti AI gini, kreatif. Oke. Hi guys. Today our topic is about fats and oils. Lipids are water-insoluble molecules, highly soluble in organic solvents. Unlike other biomolecules, lipids do not form polymers. Here, we divide lipids into 5 classes. They are free fatty acids, triacylglycerols, phospholipids, glycolipids, steroids. Free fatty acids. Free fatty acids are chain of hydrocarbon bearing one end a carboxylic group and other end with methyl group. You see the picture. Free fatty acids vary in number of carbon atoms and saturation of the hydrocarbon chain. See the picture, this shows you naturally found free fatty acids with their names. Triacylglycerols. Triacylglycerols are storage form of free fatty acids. The structure of the triacylglycerols is this. Here 3 free fatty acids combine with glycerol molecule to form triacylglycerol molecule. Phospholipids. One fatty acid molecule of a triacylglycerol molecule replace with a phosphate group. Phosphate group is hydrophilic and tails of fatty acids are hydrophobic. So, the phosphate group behave as a head of the phospholipid molecule and fatty acid tails behave as tails of the phospholipid molecule. Cholesterol. Cholesterols are very important because they form hormones, estradiol, and testosterone and behave as membrane constituent in animal cells. There are 2 common types of phospholipids, as phosphoacylglycerol and sphingomyelins. There are 2 prominent types of phosphoacylglycerol. They differ in the identity of the R group in the phosphodiester. According to R group, they are cephaline and lecithin. Guys, now let's know some functions of fats. Fats serve as energy source for humans. Fats are ideal form of energy storing because fats have high energy density compared to carbohydrates and proteins. 1 gram of fats can generate 9 kilocalories of energy. Fats can store energy concentrated water-free form. Fats under skin serve as thermal insulator against cold. Fats around kidneys serve as padding against injury. Some lipids serve as hormones and fat-soluble vitamins. Lipids present in myelinated nerves act as insulators for propagation of depolarization wave. Fats are essential for the absorption of fat-soluble vitamins. Some lipids serve as precursors for the synthesis of complex molecules. For example, acetyl-CoA enzyme A is used for the synthesis of cholesterol. Thanks guys. See you again in my next video. Cukup unik ya. Jadi ya kayak PPT biasa tapi kasih animasi dan kasih sound gitu. Kalau ada aplikasinya kayak menarik bikin seperti ini sih. Tapi intinya, ya ini video ini menjelaskan fats and oil ya, atau lemak dan minyak secara generalnya, yang kebanyakan ada di dalam makanan. Di mana lemak adalah molekul yang larut dalam air tapi larut dalam pelarut organik gitu. Dan ada 5 kelas dalam lemak ini. Ada asam lemak bebas, triacylglycerol, fosfolipid, glikolipid, dan steroid. Itu kira-kira inti dari video pembahasan yang dibuat oleh ya kayaknya AI-an gitu ya programnya. Menarik sih. Oke, next. Hi. Nah, pertama saya bahas dulu. Dari kuliah-kuliah sebelumnya kan saya ngebahas minyak dan lemak. Tapi ini saya akan menjelaskan secara mungkin minyak versus lemak. Jadi apa sih beda khususnya? Kalau sebelumnya kan saya kasih gambar ini, ya lemak itu yang padat, minyak itu yang cair, gitu kan?
Jadi kalau dari sifat fisiknya memang betul. Minyak itu cair pada suhu ruang, sedangkan lemak itu padat pada suhu ruangan. Kenapa seperti itu? Itu dilihat dari sifat kimianya, di mana komposisi asam lemak itu mempengaruhi titik lelehnya ya, di mana minyak itu cenderung mengandung lebih banyak asam lemak tak jenuh. Makanya dia lebih cenderung cair dalam suhu ruang ini dibandingkan lemak. Karena eh, lebih banyak asam jenuhnya, saturated fatnya. Kalau minyak itu lebih cenderung mengandung asam lemak tak jenuh, unsaturated fats gitu. Kira-kira seperti itu intinya ya minyak versus lemak ini. Nah, baru saya masuk ke peranan minyak dan lemak khususnya dalam industri pangan. Ada 3 ya peranan utamanya. Yang pertama, bahan pembawa rasa atau flavor, di mana dia akan membantu melakukan senyawa rasa dan aroma sehingga itu akan lebih merata di produk pangannya. Lalu sebagai penstabil dan atau namanya emulsifier. Jadi dia bisa membentuk emulsi yang stabil dalam produk-produk seperti margarin dan saus. Yang ketiga, sebagai pemberi tekstur. Jadi dia akan memberikan tekstur atau ya strukturnya itu bisa empukkah, lembutkah, dan juga kekenyalan pada produk bakery seperti umumnya gitu. Jadi bisa menentukan apakah si bakery tersebut mau empuk, mau lembut, atau seberapa kenyal sih bakery tersebut. Itu diatur dalam minyak dan lemaknya. Nah, next saya akan masuk ke aplikasi yang pertama, margarin. Jadi seperti bisa dilihat di gambar ya, margarin ini adalah produk lemak semi padat yang dihasilkan dari campuran ada minyak nabati, lemak hewani, air, dan juga bahan tambahan lainnya. Jadi adalah campuran dari minyak nabati dan juga lemak hewani. Itu sebagai sumber utama tekstur dan rasanya. Lalu ada air juga sekitar 15-20% untuk membentuk emulsinya, emulsi minyak dalam airnya gitu. Lalu menggunakan emulsifier juga untuk membantu mencampurkan minyak dan air. Contohnya menggunakan lecithin gitu. Dan juga ada bahan tambahan atau aditif lainnya seperti misalnya garam, pewarna, pengawet, dan juga penambah rasa sesuai dengan kebutuhan gitu. Oke, jadilah margarin ini. Ya nggak gitu juga sih, ada proses pembuatannya. Jadi untuk membuat margarin ini ada 4 proses yang utama. Yang pertama adalah reaksi hidrogenasi untuk minyak cairnya, di mana dia akan mengubah minyak cair menjadi semi padat dengan menambahkan hidrogen pada asam lemak tak jenuh, sehingga dia akan menghasilkan tekstur yang lebih stabil dan mudah dioleskan. Karena seperti saya jelaskan di kuliah sebelumnya, hidrogenasi kan kita menambahkan hidrogen ke asam lemak yang unsaturated atau punya double bond, sehingga menjadi single bond. Hasilnya adalah teksturnya lebih stabil gitu dan lebih mudah dioleskan. Lalu berikutnya emulsifikasi, di mana minyak dan air itu akan dicampur menggunakan emulsifier sehingga dapat membentuk emulsi yang lebih stabil gitu. Setelah tercipta emulsi yang stabil, berikutnya adalah pendinginan dan kristalisasi. Di mana di sini dilakukan campuran yang didinginkan itu, campuran tersebut didinginkan untuk membentuk struktur yang semi padat gitu. Jadi kan itu padat tapi agak cair-cair gitu kan margarin itu. Baru terakhir ditambahkan vitamin atau fortifikasi vitamin, khususnya vitamin A dan D untuk meningkatkan nilai gizinya si margarin tersebut gitu. Next adalah aplikasi margarin dalam pangan, khususnya ya dalam pangan ya ada 3. Yang pertama sebagai bahan oles atau untuk spread. Mungkin seperti sering kalian coba juga di roti ya. Itu bisa dioleskan di roti atau sandwich untuk memberikan rasa dan tekstur roti yang lebih lembut gitu. Kalau dalam produk pastry misalnya, untuk membantu pembentukan lapisan pada puff pastry dan juga croissant. Kalau dalam produk cake, itu khususnya memberikan kelembutan, kelembaban, kelembaban, dan juga aroma khas pada kue tersebut gitu kan. Aroma margarin itu khas ya di kue-kue tersebut, jadi kita tahu, oh ini pakai margarin nih gitu. Next adalah, ini juga VS lagi ya, margarin versus mentega. Jadi mungkin pada tahu juga lah ya, margarin itu seperti ini, mentega itu seperti ini. Serupa tapi tak sama gitu. Jadi bedanya apa sih? Jadi kalau margarin itu terbuat dari minyak nabati. Contohnya dari minyak kelapa sawit, atau minyak kedelai. Atau campuran minyak nabati dan lemak hewani. Dan biasanya margarin itu mengandung air dalam bentuk emulsi. Sedangkan mentega ini adalah hasil dari krim susu sapi. Jadi bahan bakunya itu krim susu sapi atau lemak susu
Sehingga kandungannya itu air alaminya itu dari susu gitu. Oke. Dua-duanya margarin dan mentega ini itu adalah produk lemak yang sering digunakan dalam industri pangan dan juga rumah tangga. Tapi perbedaannya ya itu tadi ya, utamanya dari bahan baku, lalu dari proses pembuatan juga. Kalau margarin kan tadi dari proses hidrogenasi, dari minyak cair menjadi tekstur semi padat. Kalau mentega, itu dari proses pengocokan krim susu atau churning, hingga lemak susunya terpisah dari air atau terbentuk buttermilk gitu. Jadi kalau di mentega, itu nggak memerlukan penambahan bahan lain selain kecuali sedikit garam pada varian salted butter gitu. Jadi biasanya mentega itu lebih alami, tapi dari harga juga mentega lebih mahal dibanding margarin gitu. Oke, next adalah shortening. Jadi shortening seperti ini ya. Sama, ini juga adalah lemak semi padat. Jadi semi padat seperti margarin juga, tapi memiliki dia plastisitasnya tinggi. Yang dibuat dari minyak nabati atau lemak hewani yang dimodifikasi. Lebih tepatnya shortening itu adalah minyak nabati atau lemak hewani yang custom gitu. Sudah bisa dilihat di gambar ya. Flavorless solid cooking and baking fat made with hydrogenated oil. Jadi mirip seperti margarin dengan menggunakan hidrogenasi juga gitu. Tapi memiliki plastisitas yang tinggi gitu. Oke, fungsi shortening dalam pangan ada 3 ya. Pertama, dia akan memberikan tekstur yang renyah. Oke, jadi bukan lembut tapi lebih ke renyah gitu. Jadi dia akan membantu menghasilkan tekstur yang crumbly pada cookies dan pie crust. Jadi crumbly itu ya renyah-renyah gitu sih. Crispy lah ya gitu, seperti itu. Bisa juga meningkatkan kelembutan. Dia bisa mencegah pembentukan jaringan gluten yang berlebihan pada adonan. Jadi supaya glutennya itu nggak seperti over gluten gitu. Gitu ya sepertinya. Seperti itu ya kira-kira. Bisa juga untuk meningkatkan stabilitas adonan, di mana si shortening ini akan membantu distribusi lemak secara merata dalam suatu adonan tersebut. Makanya dikasih shortening gitu biasanya. Bagaimana cara proses produksi shortening? Ada 4 tahap juga. Yang pertama kita lakukan fraksionasi minyak. Kita bagi ya, dipisahkan ya. Minyak cair dipisahkan menjadi fraksi padat dan cair supaya bisa menghasilkan lemak dengan karakteristik yang tertentu. Baru dari situ kita sesuaikan titik lelehnya mau seperti apa. Kita modifikasi supaya dia mencapai titik leleh yang sesuai dengan aplikasi produknya. Contohnya, dibuat lebih padat pada suhu ruang gitu. Titik lelehnya berapa kalau gitu? Kita tinggal custom modifikasi sesuai harapan kita gitu. Berikutnya adalah peningkatan stabilitas oksidatif. Kita tambahkan antioksidan seperti misalnya vitamin E supaya si shortening ini nggak tengik gitu, nggak ada bau tengik dari lemak gitu. Yang terakhir baru kita lakukan pengadukan dan juga pendinginan, di mana campuran-campuran tersebut yang sudah ditambahkan antioksidan itu diaduk lalu diformulasi untuk menghasilkan tekstur yang plastis. Kira-kira seperti itu untuk pembuatan shortening ini. Nah, aplikasinya apa sih dalam pangan? Utamanya dalam produk bakery. Jadi membentuk cookies misalnya. Dia akan membentuk tekstur lebih renyah dan lembut, crispy-crispy gitu. Untuk pie crust, dia akan memberikan lapisan yang flaky dan rapuh. Untuk crackers, menambah keempukan tanpa mengurangi kerenyahan. Jadi bisa renyah, tapi bisa empuk juga, seperti crackers gitu. Nah, bisa juga sebagai bahan pengemulsi pada adonan, di mana si shortening ini akan memastikan distribusi bahan yang merata, terutama pada adonan yang memiliki lemak yang tinggi. Jadi supaya si adonan itu lebih merata gitu. Bagaimana caranya? Diemulsikan oleh si shortening ini. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk video kali ini mengenai aplikasi minyak dan lemak dalam makanan. Terima kasih banyak sudah menonton video sampai akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen ya untuk video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.